sekali. Namun apa yang terjadi Pak? Rakyat sekarang lagi mencari rumah sakit sekarang takut dikunjungi oleh rakyat. Berapa? Jangan mereka dikomentar. Padahal tidak sesuai. Apa yang telah terjadi di rumah sakit? Dulu saya mengenai itu. Pertama dulu, pelayanan kepada pasien yang sudah pernah terjadi. Beberapa dokumen-dokumen dan data-data yang sudah kami peroleh dan beberapa juga video yang viral. Masa seorang pasien kelihatan saja itu positif kan? Coba ikut. Kalau memang itu dipreskripsikan positif corona, lalu kenapa keluarga ini biarkan para tenaga medis di situ membiarkan pihak keluarga menggunakan obat? Kalau misalnya itu adalah hasil positif corona, itu juga sudah menilai salah. Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tertera di situ adalah pelayanan kesehatan dan di situ nanti terbukti. Ini merupakan suatu pelarangan Pak. Jangan main-main. Yang saya takutkan nanti karena corona yang akan sudah dipermainkan ini. Ini merupakan suatu kapitalisme Pak. Begitu. Lalu apa reaksi daripada tim gugus kepada korban positif COVID? Tidak ada. Mereka sekarang tidak ingin saja. Walaupun tadi pagi sudah terjadi kejanggalan betul. Sudah lagi korban positif, korban apa yang disampaikan malah tidak sesuai dengan yang disampaikan. Baik, kawan-kawan, pada kesempatan ini juga yang kami sampaikan ini adalah suara rakyat. Suara rakyat khususnya Kepulauan Nias. Apa yang terjadi sekarang? Ya, terima kasih dulu Pak sudah membagikan kepada kami masker. Baik, pada kesempatan ini juga ini merupakan suatu proses kapitalisme. Apa yang telah terjadi kepada masyarakat saat ini? Ini merupakan suatu pembunuhan hak daripada masyarakat. Begitu. Masalah dinyatakannya positif COVID berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan bahwa rata-rata keluar hasil swab itu 2 kali 24 jam. Berarti 2 hari. Maksimal 4 kali 24 jam. Namun apa yang terjadi sekarang di rumah sakit pada saat itu? Tidak sampai 12 jam atau 24 jam sudah ada hasil positif. Itu juga suatu menjadi pelarangan Pak. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Ini merupakan suatu suara korban dan suatu suara rakyat daripada pasien Kepulauan Nias. Apa yang telah terjadi saat ini sudah melangkahi garis-garis sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pak. Coba ikut keterbukaan informasi. Dari rumah tadi. Dan keluar hasil berdasarkan laboratorium daripada salah satu korban. Keluar di situ adalah PCR. Artinya itu adalah hasil reaktif. Namun apa yang disebarkan oleh tim gugus informasi adalah bukan PCR tapi TCM. Berarti mana laboratorium yang kita percayakan di sini? Dengan tanggal yang sama. Jangan nanti Pak, jangan nanti kami diklaim ya memiliki data. Kami memiliki data Pak, kami sudah mengumpulkan. Makanya kami berada di sini. Pada kesempatan ini teman-teman, substansi apa yang kita sampaikan tidak lari dengan yang sudah kita sepakati. Ya, mana mereka? Bapak Bapak di sini. Kami butuhkan di sini apa yang dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kumistori harus dipertanggungjawabkannya. Maka tunjukkan kamera, dicopot dari jabatannya. Maka menjadi selaku beradab di sini mengambil keputusan dalam hal yang sudah terjadi saat ini. Sekarang tim khusus terbuka. Seperti dengan apa yang sudah terjadi kepada masyarakat khususnya di Kepulauan Nias. Dengan berbagai polemik keluhan masyarakat. Maka itu adalah kami berada di sini gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Siap mengadvokasi dari para semua masyarakat. Pada kesempatan ini juga baru kami sampaikan apa hasil yang telah kami sampaikan tadi di Dinas Kesehatan. Tidak ada hasilnya. Maka boleh kami sampaikan bahwa itu nanti akan kami lanjutkan ketika tidak ada hasil. Maka kami pastikan setelah ini demo akan bersyarat. Akan terus
Itu akan pasti terjadi. Jangan berharap gerakannya kedua selesai. Tidak selesai. Sebelum ada keputusan daripada Bupati Kabupaten Nias mencopot jabatan Direktur Utama Kabupaten, mencopot Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Muskoi. Kalau tidak ada, maka mohon maaf, gerakan selesai akan muncul di sini. Coba ikut. Dengan salah satu pasien yang beredar video. Oh, seseorang yang reaktif digabungkan dengan yang positif. Itu otomatisnya jangan-jangan ini permainan anggaran. Ini juga yang wajib disampaikan. Kalau tidak ada hasil, mohon maaf. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan juga kepada Bupati. Permainan anggaran sudah tercium di mata masing. Jangan berharap atau mengklaim bahwa ada undang-undang atau banyak bukan. Ada memang ada, tapi ada undang-undang juga dalam anggaran tersebut. Ada undang-undang yang mengatur. Jangan baik-baik. Dan ini nantinya akan sampaikan silakan Bapak Bupati untuk menjawab tuntutan tadi. Baik. Katakan, ayo maju. Ini rumah kita, teman. Ini rumah kita. Di sinilah rakyat dan juga di sinilah digodok semua derita rakyat itu. Begitu mewah memang. Tapi inilah tuan-tuan kita yang mulia yang sedang berdiri di depan kita, begitu rapinya. Mereka tidak merasakan bahwa hari ini kita sedang basah-basahan, kita sedang berusaha demi menyuarakan aspirasi derita rakyat yang sedang mereka tutupi. Mereka menutup telinga, mereka menutup mata apa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nias, khususnya di Kepulauan Nias. Satu kali lagi saya harapkan kawan-kawan bisa merapat. Jangan sampai kehujanan di rumah kita. Ini rumah kita. Tak usah kehujanan di rumah kita. Ini rumah rakyat. Mereka cuma hanya memakai dinas yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka. Sekarang mereka menutup diri terhadap berikan rakyat. Hei Tuhan yang mulia, apakah Anda tidak melihat bahwa rakyatmu hari ini sedang menderita? Apa yang mereka rasakan? Apakah Tuhan yang mulia hanya menutup mata, menutup telinga dengan apa yang telah kau rasakan? Semua tindakan tidak terpuji, tidak terhormat oleh Direktur Rumah Sakit Umum atas pelayanan terhadap pasien COVID-19. Ini merupakan tolak ukur kinerja daripada pemerintah Kabupaten Nias. Di bawah naungan pemerintah Kabupaten Nias, Direktur dan juga Rumah Sakit Umum Gunung Stoli semena-mena mengcovidkan orang. Maka dari ini, seketika ini kami menghadap Tuhan kami yang mulia di kantor yang terhormat dan teristimewa ini, termegah ini, bahwa kami menyampaikan ini Tuhan. Kenapa Tuhan hanya diam? Kenapa Tuhan hanya menutup telinga? Seakan-akan Tuhan tidak merasakan apa yang mereka rasakan ini. Mereka adalah rakyat. Mereka sedang ditindas oleh sistem yang Bapak Tuhan laksanakan di Rumah Sakit Umum Gunung Stoli. Dari beberapa kronologis yang telah terjadi, bahwasanya salah satu pasien COVID-19 keluarganya hadir di sini dan dipukul oleh aparat kepolisian. Apakah itu cara membungkam Tuhan? Apakah itu cara Anda menutup suara-suara kami? Maka hari ini kami katakan, kami tidak akan diam, mereka. Tuhan yang mulia, hari ini kami sampaikan bahwa kondisi kita di Kepulauan Nias ini sudah dijajah oleh sistem yang Tuhan laksanakan. Sistem Tuhan yang terapkan di Rumah Sakit Umum Gunung Stoli. Berdasarkan data-data yang telah beredar dan juga video-video yang telah disebarkan oleh publik, dan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik ini, bahwa ada beberapa hal-hal yang melanggar aturan dan juga tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah Tuhan yang mulia hanya tinggal diam? Apakah Tuhan yang mulia hanya tinggal duduk di tempat ber-AC? Apakah Tuhan yang mulia hanya tinggal duduk menandatangani surat di tempat yang megah ini? Kami tidak akan diam, Tuhan. Hari ini Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akan menyampaikan tuntutan itu di depan Tuhan yang mulia. Akan menyampaikan beberapa keluhan rakyat, akan menyampaikan beberapa tangisan
tangisan rakyat. Tapi kami peringati bahwa jangan suara-suara kami ini diungkap. Beberapa tindak tanduk yang telah terjadi di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, yang kita harapkan sesuai dengan sumpah dokter, sumpah pelayan, bahwa mereka mengutamakan nyawa orang lain. Tapi kali ini yang mereka utamakan adalah bagaimana agar cairnya dari COVID-19. Kami sangat menangis melihat ini, Tuhan. Bagaimanakah prosedur mengcovidkan seseorang? Sesuai dengan aturan menteri bahwa hasil swab itu paling cepat 2 kali 24 jam. Tapi seketika dengan data yang diperoleh bahwa salah satu korban keluarga hanya datang berobat 2 jam di rumah sakit, seketika meninggal dunia. Dan 2 jam kemudian datang data mengatakan bahwa keluarga itu atau korban tersebut dinyatakan positif corona dengan hasil PCR. Sedangkan dalam instruksi gubernur bahwa yang menyatakan positif atau negatifnya COVID adalah PCR. Apakah Tuan Bupati Nias hanya tinggal diam di sini? Sedangkan hanya persoalan reaktif di Tagowli kemarin, begitu cepatnya Bupati Nias menyatakan sikap dengan segala macam. Kali ini banyak terjadi di Rumah Sakit Umum, Tuan hanya diam. Janganlah. Di bawah naungan Tuan adalah Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Maka bisa kami ucapkan, ada apa dengan Direktur Rumah Sakit Umum dengan Bapak Bupati Nias? Jangan-jangan ini kongkal-lingkong. Jangan-jangan ini ada permainan atau apa-apa. Berikut Tuhan, ada apa dengan informasi anggaran COVID-19 yang di Kabupaten Nias sebesar 12 miliar dan disebarkan ke 5 posi-posi. Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Ekonomi, Dinas Kesehatan, UMKM, Dinas Pendidikan. Sampai hari ini saya sebagai masyarakat Kabupaten Nias menyatakan tidak ada penerapan uang tersebut. Terbukti sampai detik ini pemerintah Kabupaten Nias sedang menutup diri terhadap anggaran COVID-19 dengan cara mempermainkan pasien COVID di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Maka dengan ini kami minta pertanggungjawaban Bupati Nias agar segera mengevaluasi kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Kemudian sebagai pemilik dan bertanggung jawab atas Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, segera mencopot direktur rumah sakit. Karena kami tahu dia tidak becus lagi, Pak. Ya, dia tidak becus lagi bekerja. Dan berikut kami memintakan Bupati Nias, pemerintah Kabupaten Nias segera evaluasi Dinas Kesehatan. Semangat! Karena kami lihat tadi tidak ada yang becus bekerja anggota Bapak di Dinas Kesehatan. Tidak ada kepala dinas sedang duduk di tempat berhasil. Ya, kami ini sudah saya sampaikan bahwa niat kami niat baik. Ketika Bapak melihat bagaimana kondisi rakyat saat ini, maka kami merasakan bahwa ada kepedulian. Tapi karena itu bukan keluarga Bapak, maka yang Bapak yang tinggal diam, menutup diri, menutup telinga, hanya menonton daripada apa yang sedang beredar di luar sana. Tidak ada solusi sama sekali. Tidak ada solusi. Bahkan direktur rumah sakit begitu banyak teorinya, begitu banyak statementnya mengatakan bahwa ruangan tersebut adalah ruangan isolasi sementara. Apakah ada dalam undang-undang COVID ruangan tersebut? Sedangkan dalam undang-undang bahwa satu tempat isolasi yang positif, satu tempat isolasi yang reaktif. Di sini ada apa? Apa maksudnya ini semua? Berarti kalau semua kawan-kawan yang reaktif disatukan dalam satu ruangan, ada salah satu yang positif. Jangankan Pak, sekarang ini kondisi Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli sudah menjadi momok, menakutkan. Sudah menjadi wabah yang sangat takut. Lebih takut dari corona di rumah sakit ini. Biar Bapak tahu, kami takut di rumah sakit. Sedangkan kami membutuhkan pelayanan, sedangkan kami membutuhkan kesehatan. Sekarang kami takut, Pak. Di mana kami berobat? Maka dengan ini kami pastikan bahwa kehadiran kami di sini ada respon positif
dari pimpinan pemerintah kabupatennya. Ya, paling tidak Pak, kami garansikan copot direktur rumah sakit umum Buluton. Kami harapkan ini Pak. Karena kenapa? Kami menilai Bapak ini tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya. Terbukti sampai detik ini, ruang isolasi belum tentu di mana. Ya, tidak tahu di mana ruang isolasi positif, tidak tahu di mana ruang isolasi negatif. Ya, sampai dengan hari ini, kejadian terakhir Pak, seorang ibu hamil, ya, yang dari Telo, dengan operasi sesar di rumah sakit Bungkuson. Namun sebelum dioperasi dulu Pak, dipositifkan corona. Ada datanya Pak, saya akan buktikan sama Bapak. Ada apa ini sebenarnya Pak? Apakah setelah COVID, setelah positif corona baru dioperasi? Tidak ada apa ini Pak. Kami menilai bahwa tupoksi kerja dokter-dokter dan direktur rumah sakit umum tidak becus lagi Pak. Tidak berperi kemanusiaan lagi Pak. Coba kita bayangkan kalau keluarga kita datang dari jauh dari Telo untuk melakukan operasi. Saat ini keluarga tersebut sudah dipindahkan dengan bayinya. Sana ada Pak. Sana umur, sana keluarga ada. Kata lemah ada dulu Pak. Tolonglah Pak, jangan jadi momok rumah sakit ini. Karena kami cipta rumah sakit ini, makanya kami sampaikan bahwa ada yang tidak beres Pak. Jangan Bapak diam. Bapak pemilik rumah sakit umum. Kalau memang tidak sanggup, pindahkan Pak. Masih sanggup Pak. Ada Kabupaten Nias Barat, Nias Barat, ada Kota Buluton. Pindahkan Pak. Ya. Kalau mampu kami dikelola rumah sakit umum, pindahkan. Kita sayang kok. Kita butuh rumah sakit umum ini. Tapi jangan jadi momok menakutkan Pak. Ya. Kita juga berharap ada perbaruan yang baik. Kita juga berharap ada kebalikan, peningkatan pelayanan kesehatan yang kita dapatkan Pak. Bukan itu. Bahkan mengerus. Kita mengerus dada. Jangan-jangan ini adalah permainan Pak. Kami mencurigai bahwa ada unsur kesengajaan. Ya, sesuai dengan data-data dan bukti-bukti yang telah kami dapatkan, sesuai dengan undang-undang bahwa ada unsur kesengajaan. Dan kami sampaikan kepada pimpinan, ketika hari ini tidak tergubris, maka kami akan menyampaikan dengan jalur hukum. Perlu kami sampaikan. Jadi kami minta ketegasan dari pimpinan pemerintah Kabupaten Nias agar mencopot direktur rumah sakit. Ya, kami sampaikan ini sekali lagi bahwa segera Pak copot direktur itu. Karena tidak becus Pak. Masih banyak loh orang-orang yang berpotensi di Kepulauan Nias ini yang jadi direktur. Banyak sekali. Ya, jangan tinggal diam saja Pak. Bapak harus menyatakan sikap. Pemerintah Kabupaten Nias harus bisa memberikan sikap. Sampai saat ini tidak ada sikap dari Bupati Nias. Apakah sibuk pilkada? Apakah wakilnya sibuk pilkada? Makanya mereka tidak mau melihat lagi rakyat. Jadi saya harap ketegasan penuh dari pemerintah Kabupaten Nias agar mencopot direktur rumah sakit umum Buluton. Berdeka! T123. Yang pertama kami mewakili dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Nias mengucapkan atau memberikan apresiasi kepada adik-adik kami dari GMNI yang dari tadi berangkat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sampai di tempat ini masih terkendali, tidak ada melakukan tindakan-tindakan yang anarkis atau mengganggu situasi Kamtimas. Mari kita pertahankan ini deh. Silakan sampaikan aspirasinya secara menggebu-gebu, silakan, tetapi tetap dalam keadaan terkendali. Hati boleh panas, tetapi tindakan harus terukur dan sesuai dengan ketentuan. Adik-adik kami atau rekan-rekan kami dari Satpol PP, dari kepolisian,
tidak ada tindakan-tindakan lain sebelum ada perintah dari saya selaku Karindal Ops. Dalam hal ini, silakan melakukan pengamanan. Mari kita jaga adik-adik kita ini supaya bisa menyampaikan aspirasinya dengan cepat dan benar. Cuma karena cuaca kurang mendukung, kita saling sama-sama mengerti. Silakan menyampaikan aspirasi secara singkat, tepat, dan bermanfaat. Dan mungkin nanti Pak Bupati dalam hal ini bisa merespon apa yang disampaikan oleh adik-adik kami dari GMMI. Baik Pak, beberapa kali sudah kami sampaikan dengan kantor Pak. Tidak lain dari substansi apa yang kami sampaikan. Dan substansi apa yang kami sampaikan mulai dari tadi pagi di depan rumah sakit umum dan di depan rumah dan di depan dinas yang pemerintah. Karena itu pada minta berkait dengan kesempatan kami yang kami tahu sekarang Pak Bupati menghadap datang berhadapan dengan kami karena kami akan menyampaikan keputusan dan surat pernyataan kami. Itu yang kami mau Pak. Jadi sekarang Pak Bupatinya untuk menghadiri di depan kami. Baik, terima kasih rekan-rekan adik-adik kami, saudara-saudara kami untuk menjawab tentang apakah Pak Bupati bisa hadir di sini. Saya tidak punya kewenangan, tetapi ada di tengah-tengah kita Pak Asisten mungkin bisa menjelaskan di mana Pak Bupati, bagaimana dengan jawaban daripada tuntutan rekan-rekan. Kepada Pak Asisten kami beri waktu dan kesempatan. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang disampaikan kawan-kawan? Baik Pak. Pertama dulu Pak. Kalau Bapak yang menerima surat pernyataan kami dengan situasi yang terjadi tadi, maka Bapak harus bertanggung jawab. Dari tadi ke dinas kesehatan kabupaten tidak ada yang bertanggung jawab. Sampai di sini juga Pak Bupati dibilang tidak ada. Kepala Direktur Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Kidul tidak ada juga. Apa ini? Kemana kami sampaikan? Apakah kami menunggu? Apakah kami datang ke rumahnya? Tidak mungkin itu Pak. Itu langsung saja. Gawe rakyat mengunjung tempat. Pada kesempatan ini Pak, itu yang kami tahu. Pak Bupati wajib ada di hadapan kami Pak. Kalau tidak ada, kalau Bapak yang menerima tuntutan kami, wajib bertanggung jawab Pak. Dan tuntutan kami adalah dicopot Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul. Itu tuntutan kami Pak. Tidak lain dari mana itu Pak. Silakan Pak. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Kabak Ops dan seluruh jajaran Polres Nias, yang kami hormati Bapak-Bapak dari TNI, rekan-rekan dari Satpol PP. Sebentar dulu Pak. Biar kami bacakan dulu surat pernyataan sikap kami Pak. Baru nanti dijawab Pak. Dan ini nanti yang menjadi tuntutan kami Pak. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana kita baca surat pernyataan sikap kita? Kita di hadapan Bupati Kabupaten Nias. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Gunung Kidul Nias. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Gunung Kidul Nias. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Bapak Ibu, dengan semangat revolusi dan dengan mewujudkan cita-cita proklamasi 11 Agustus 1945. Dengan situasi kebangsaan saat ini yang sangat memprihatinkan, membuat dilema di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias, melihat kondisi Kepulauan Nias di tengah-tengah bencana masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan khususnya. Rumah sakit saat ini sangat menakutkan dengan keterbunuhan di kalangan di mata publik, dengan berkembangnya informasi dan keluar dari berbagai kalangan, dan juga kenyataan bahwa salah satu tempat yang berfungsi sebagai penyelewat nyawa orang banyak dan juga menyebabkan banyak orang sakit yang berfungsi sebagai penyelewat dan menampung apa saja yang dipenuhi oleh pasien atau yang berobat. Pada kesempatan ini,
justru ini menghadirkan misteri yang amat menakutkan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Rumah sakit umum daerah Gunung Stoli atau RSUD yang merupakan tempat rujukan bagi pasien COVID-19 di Sulawesi, serta tempat pengobatan umum bagi kalangan masyarakat. Namun apa yang terjadi dengan kejadian akhir ini? Ini justru rumah sakit umum daerah Gunung Stoli justru kehilangan fungsinya dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan kepada pasien yang berobat, serta pemukulan mental bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Gunung Stoli menilai pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah Gunung Stoli terhadap pasien tidak sesuai dengan amanat-amanat yang diundang-undangkan berdasarkan tahun 1980, serta cita-cita luhur bangsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tupoksi kerjanya terbukti dengan realita dan fakta-fakta yang terjadi saat ini terhadap pasien sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta dasar-dasar dari undang-undang. Maka DPC GMI Gunung Stoli menilai dan menyatakan sikap. Pertama, Bupati Kabupaten Nias selaku Ketua Tim Gugus COVID-19 yang nomenklaturnya wilayah kerjanya agar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stoli dicopot dari jabatannya selaku penanggung jawab di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stoli selama-lamanya 3 kali 24 jam. Kedua, Bupati Kabupaten Nias menyampaikan adanya keterbukaan informasi tentang penanganan COVID-19 pada pasien. Ketiga, mengevaluasi kinerja dan juga tugas dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stoli. Keempat, memberikan pertanggungjawaban terkait anggaran dan COVID-19 di Kabupaten Nias. Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat dengan ketentuan yang berlaku. Gunung Stoli 3 November 2020, pimpinan aksi diminta dulu ditandatangani. Diketahui Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Gunung Stoli Nias, Ketua Cabang Joko Prianto mencoba ditandatangani, Sekretaris Cabang Mardiana Subuh ditandatangani. Itu Pak, menyatakan apa yang disampaikan dengan berdasarkan sikap pernyataan sikap dari DPC dengan itu. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana? Apakah ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, dia ditangani oleh tuan-tuan yang ada di depan kita. Silakan Pak. Ini Pak surat pernyataan sikap kami Pak dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan ini nanti Pak kami butuhkan sebagai bahwa surat kami ini sudah diterima Pak. Ini sudah menulis ya. Kami butuhkan itu nanti. Dan kami mohon supaya kami tahu demikian Pak. Saudara Deli, buat ekspedisi surat sudah diterima. Baik, terima kasih. Ya, kembali yang kami hormati Bapak-Bapak dari Polres Nias, Pak Kabak Ops beserta seluruh jajaran dari Bapak-Bapak TNI, Bapak-Bapak teman-teman dari Satpol PP dan seluruh yang hadir, dan terutama adik-adik kami dari GMNI. Ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Baik, kami sangat apresiasi semangat adik-adik karena kami juga adalah berasal dari masyarakat. Mohon maaf saya klarifikasi, saya bukan tuan. Ya, saya bukan tuan. Terima kasih untuk kita bisa saling menghargai. Kami laporkan atau kami informasikan dulu bahwa Bapak Bupati Nias sedang berada di Jakarta dalam melaksanakan tugas. Juga kaitannya dengan perkembangan COVID di Nias ini. Kalau kami tidak salah menghadap Pak Menteri Kesehatan melaporkan perkembangan COVID-19 di Kepulauan Nias ini. Ya, setahu kami bersama-sama dengan Pak Kadis Kesehatan. Jadi itu dulu harus kita maklumi kenapa beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita di tengah-tengah ini. Baik, sebagai bagian daripada pemerintah Kabupaten Nias, kami sangat
menghargai, bahkan kami sudah mendengar seluruh aspirasi adik-adik. Ya, aspirasi dari mulai bagaimana penanganan COVID, bagaimana dengan korban-korban yang sudah katanya itu korban yang di medsos. Kami sudah lihat juga di Facebook ceritanya. Tetapi saya selaku asisten, saya harus jujur mengatakan kepada adik-adik, saya tidak bisa menilai apakah itu benar atau salah. Karena saya bukan teknisnya. Ya, saya tidak bisa menghakimi juga bahwa tenaga medis itu begitu, bahwa anggaran itu sudah disalahgunakan. Saya tidak bisa menghakimi itu. Tetapi aspirasi adik-adik kami nyatakan bahwa itu pasti akan kami teruskan kepada pimpinan. Ya, pimpinan juga tidak buta akan informasi itu. Ya, bahkan melalui dinas sosial kami nyatakan kepada adik-adik, kami ulangi, dinas Kominfo, kami nyatakan kepada adik-adik, Bapak Bupati sudah memerintahkan Kadis Kominfo untuk mengklarifikasi seluruh laporan-laporan, seluruh berita-berita yang viral selama ini. Ya, bukan tidak peduli. Tapi sekali lagi kami adik-adik kami katakan bahwa apa aspirasi kami sudah dengar, kami sudah terima tadi suratnya, dan kami pastikan bahwa besok sudah sampai ke meja pimpinan. Ya, tentu kita berharap, saya kurang pasti tahu kapan Pak Bupati kembali ke Nias, tetapi kami yakinkan bahwa besok surat itu sudah masuk ke meja pimpinan. Selanjutnya kepada adik-adik semua, tentang terkait keberadaan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Kami harus menyatakan kepada adik-adik bahwa tentang pengangkatan seseorang dalam jabatan dalam PNS itu ada mekanismenya, adik-adik. Ada prosesnya. Tidak serta-merta bahwa besok itu maka dicopot. Ya. Tidak serta-merta bahwa itu langsung dieksekusi. Saya harus menyatakan kepada adik-adik, tadi tuntutan 3 kali 24 jam. Kalau saya bilang iya, maka saya bohong. Tentu kan tidak mungkin saya membohongi adik-adik. Nanti katanya lagi pemerintah berbohong kepada kami. Harus juga saya katakan, itu ada mekanismenya. Apalagi saat ini, tadi dikaitkan dengan pilkada. Kabupaten Nias termasuk wilayah yang pilkada. Maka ada regulasi mengatakan kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi terhadap pegawainya tanpa seizin daripada Menteri Dalam Negeri. Dan kalaupun itu dievaluasi, maka kita juga harus minta izin dulu Menteri Dalam Negeri bahwa itu bisa dilakukan atau tidak. Itu mekanismenya. Jadi, tapi demikian, namun demikian, apa harapan, apa yang disampaikan tadi oleh adik-adik, kami pastikan bahwa itu akan sampai kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati Nias. Kami rasa demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi, karena situasi dua hujan, kami sekali lagi sangat berharap kiranya apa aspirasi kita yang disampaikan kami akan terima dan kami akan sampaikan kepada pimpinan. Demikian adik-adik sekalian, dan terima kasih. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini respon yang memang agak sedikit mengecewakan bagi kami, karena informasi kami datang ke sini bahwa 3 kali 24 jam sebenarnya sudah kami informasikan. Jadi terserah alasan Bapak Bupati mau kemana, penting kan sebenarnya ada pertanggungjawabannya untuk disampaikan. Berikut Pak, terkait apa yang memang Bapak sampaikan bahwa benar atau tidak, maka kami sampaikan tadi Pak, apakah kurang bukti kah itu? Apakah kurang bukti? Ya, apakah kami harus mendatangkan korban ke sini lagi? Korban sekarang sudah dipukul, sedang berobat sekarang menempuh jalur hukum Pak. Jangan-jangan juga gara-gara itu kita dibatasi datang ke sini. Kita tidak mau mengeluarkan kata-kata itu sebenarnya Pak. Tapi dalam kondisi seperti ini, jangan Bapak katakan bahwa itu benar atau tidak. Ini benar-benar hasil laboratoriumnya juga PCM Pak. PCM itu sudah
sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur dan bekerja selama tim gugus selama 3 minggu di Kepulauan sini. Ini sebenarnya tolak ukur bagi pemerintah bahwa tidak becus mengerjakan COVID-19. Jadi tidak ada lagi basa-basi benar atau tidak, Pak. Ya, tidak ada lagi pengelakan dari pemerintah benar atau tidak. Bukan itu jawabannya, Pak. Tapi kalau jawabannya mengatakan bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Nias akan turun langsung ke rumah korban, maka kami apresiasi. Itu yang kami harapkan. Jangan dikatakan benar atau tidak, sudah lagi terbukti. Bisa saya jawab? Sudah, Pak. Kalau ada tadi yang merekam, saya mengatakan pendapat saya pribadi. Sebentar, Pak, lagi saya ngomong. Bapak kan mewakili pemerintah Kabupaten Nias. Bapak mewakili pemerintah Kabupaten Nias. Statement saya tadi pendapat saya pribadi. Ya, tapi kehadiran Bapak di sini mewakili pemerintah Kabupaten Nias. Nanti kita berdebat, Pak. Ya. Nanti biar saya ngomong dulu. Kehadiran Bapak di sini adalah mewakili pemerintah Kabupaten Nias. Jangan diputar-putar bolak-balik. Jangan macam. Terserah mau Bapak jabatan Bapak, terserah. Yang penting kehadiran Bapak adalah mewakili pemerintah Kabupaten Nias. Itu jawaban yang kami harapkan, Pak. Tapi kalau jawaban pribadi Bapak, maka kami nyatakan tidak perlu bagi kami jawaban pribadi Bapak. Jawaban kami datang ke pemerintah Kabupaten Nias. Kalau memang Bapak menjawab secara pribadi, memang tidak usah jawab, Pak. Tidak usah dijawab tadi. Pemerintah Kabupaten Nias yang bertanggung jawab. Itu yang kami harapkan.